Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala walau syurita li ahdi ma'asyaratun aw ribhu sinfin karraqiqi fasadal qiradu 275. Apabila disyaratkan bahwa salah satu pihak mendapat bagian keuntungan mungkin 10 rupiah dikatakan dia, atau separuh dari bahagian semestinya sebagaimana budak, maka kerat menjadi fasid, rusak. Maka kalau berkongsi itu mesti bagikan ada 2 hal bagi yang mustarak tersebut itu dalam mewakilkan harta yang diberikan kekuasaan kepada seseorang tersebut itu. Wa qala li 'amilin fi 'aqdi qiradin fasidin ujratul misli wa illam yakun ribhun li annahu 'amila qami'an fil musamma. Wa qala dikatakan pihak amil dalam qirat yang fasid berhak mendapat gajinya sekalipun tidak memperoleh keuntungan, karena ia berbuat justru karena mengharapkan sesuatu yang telah ditentukan. Karena al-qardu itu perjanjian 2 pihak untuk dipinjamkan sesuatu itu, maka apabila sampai waktu dikembalikan atau untuk dapat keuntungan daripada 2 belah pihak. Bismillah. Wa qala wa minal qiradil fasidi ala mabtabi syekhuna ibnu Ziyad rahimahullah ta'ala ma'tadahu ba'dun nas min dabbi malin ila akhar bisyarti ayyarudda lahu bi kulli 'ashratin isnai 'ashara in rabaha aw khasira. Di antara qirat fasid yang rusak menurut fatwa guru kita ini Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala adalah sebagaimana kebiasaan sebagian orang-orang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain dengan syarat mengembalikan sebesar 120%, baik itu beruntung maupun rugi. Ini masalah ini mirip-mirip dengan masalah riba. Karena riba itu logatan aziyadah. Riba itu secara bahasa itu tambahan. Jadi apapun tambahan dengan kembalinya tersebut itu namanya itu ribawi. Nah, kalau qirat ini tidak, dia bagi untung tersebut itu dalam keuntungan sebagaimana yang meminjamkan tersebut itu mesti dikembalikan dengan waktu yang tertentu yang telah dijanjikan antara kedua belah pihak. Wa qala fala yastahiqul 'amilu illa ujratal misli wa jami'ur ribhi awil khusran 'alal maliki wa yadahu 'alal mali yadu amanatin fa in qasara bi an jawazal makan alladhi adina lahu fihi dhaminal mala. Wa qala dalam hal ini amil hanya berhak menerima gaji sepatutnya, sedang semua keuntungan maupun kerugian di tangan pemilik modal, serta status amil adalah selaku orang kepercayaan pemegang harta. Maka jika amil gegabah misalnya dengan melampaui tempat mana ia diizinkan memperdagangkannya, maka dhaminal mala maka menanggung kerusakan harta. Nah,
itu habis ya. Wa qala wa la ujrata amili in fasidi fil fasidi in syurita ribhu kulluhu lil maliki li'annahu lam yatma' bi syai'in. Amil tidak berhak menerima gaji dalam qirat fasid, perjanjian tadi, jika disyaratkan di sana bahwa keuntungan semua milik pemilik harta karena berbuat bukan karena mengharapkan sesuatu. Wa qala wa yattajihu annahu la yastahiqqu syai'an aidan idza 'alima al-fasada wa annahu la ujrata lahu. Wa qala, dan adalah beralasan bahwa amil tidak berhak memperoleh sesuatu pula jika ia telah tahu qirat itu fasid serta tahu nantinya ia tidak akan mendapat gaji. Amil itu tersebut itu kemudian dikatakan amil, satu amil tidak boleh mengambil yang telah ditetapkan kepada tidak boleh mengambil lebih dari tersebut itu. Jadi kalau amil mengambil daripada hal lebih daripada itu merupakan korupsi juga. Nah, itu kemarin masalah zakat bagian bulan Ramadan kita baca tersebut itu, bahwa si amil itu dia tidak boleh mengambil 10%, mesti di bawah 10%. Itu pun dibagi dengan beberapa orang amil tersebut itu. Ya, bukan setiap amil itu di bawah 10%, tidak. Kalau ada amil 4 di bawah 10% dibagi 4 orang ya. Wa yasihhu tasarruful amili ma'a fasadil qirad lakin la yahillu lahu al-iqdamu alaihi ba'da ilmihi bil fasad. Tasarruf menggunakan tasrif itu menggunakan kemana-mana ya. Amil dalam qirat fasid tetap sah dia, namun tidak boleh sengaja memberanikan diri melakukan pentasarufan menggunakan itu setelah mengetahui kefasadan qirat tersebut itu rusaknya. Wa qala wa yatasarrafu al-'amil walau bi'aradin li maslahatin la bi ghubnin fahishin wala binasi'atin bila idzin fihima wala yusafiru bil mali bila idzin wa in qaruba safaru wa antafa al khawfu wal mu'natu fa yadmanu bihi wa yasam ma'a dzalika al qiradu baqin ala halihi. Nah, itu dikatakan. Kemudian lagi masalahnya, amil orang yang membagikan harta atau orang yang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut itu ya, yang telah digaji, mentasarufkan sekalipun wujud harta bukan emas perak yang dari pemilik semula. Waqala ke arah kemaslahatan, tidak boleh dengan kerugian tak lumrah atau dengan sistem angsuran tanpa seizin pemilik modal. Ia tidak boleh bepergian dengan membawa harta qirat, harta yang dipinjamkan itu tadi ya, untuk berbagi keuntungannya. Ia tidak boleh bepergian dengan membawa harta qirat tanpa seizin pemilik sekalipun dalam jarak yang dekat serta tiada kekhawatiran lagi pula tanpa memakan biaya. Itu ya, wantapal khawf wal mu'natu fayadmanu bihi wa ya'zam wa ma'a dzalika al-qiradu baqin ala halihi. Dan kalau hal ini dilakukan maka ia wajib menanggung kerusakannya di samping berdosa dalam pada itu qirat berjalan terus. Amma bil izni fayajuzu lakin la yajuzu rukubun fil bahri illa binassin alaihi. Wa qala, adapun bila seizin pemilik modal maka bepergian tersebut boleh dilakukan, namun tidak boleh mengendarai kapal laut kecuali bila ada izin tersendiri daripadanya pula. Kenapa kapal laut dikhawatirkan beda darat, kalau tenggelam masalah tersebut itu habis itu yang dipinjamkan itu.
itu masalah ya, dibenarkan untuk bagi kapal laut ya. Kapal laut dulu kan lambat lagi, bukan kapal laut sekarang. Wala yumannau wala yumawwanu alla yunfiqu minhu ala nafsihi hadaran wala safaran li'annahu lahu nasiban minar ribhi. Amil tidak berhak membelanjakan harta khirat untuk keperluan dirinya sendiri, baik selama di rumah maupun sedang bepergian. Fala yastahiqu syai'an akhar falau syurital mu'natu fil aqdi fasada. Karena ia telah mendapatkan bahagian keuntungan minar ribhi, tadi nasiban minar ribhi, yang berarti tidak menghaki selainnya apabila sewaktu akad khirat disyaratkan hanya dikhiratkan biaya hidup si amil, maka akad menjadi fasid. Ya tidak paham dia, baca saja dulu ya, dan barakahnya nanti ya. Waqala wasuddiqa amilun biyaminihi fi da'wa talafin fi kullil mali au ba'dihi li'annahu ma'munun. Dengan bersumpah maka amil dibenarkan dakwaannya bahwa seluruh atau sebagian harta telah rusak karena dia menjadi orang kepercayaan si amil tersebut itu. Maka Rasulullah bilang kemarin, tidak masuk surga amil mengambil 10%. Jadi ya, itu hadis Imam Abu Daud berikan tentang hadis tersebut, itu yang kita baca pada bulan Ramadan ya. Na'am nassa fil buwaiti wa'tamadu jam'un mutaqaddimun annahu law akhadha ma yumkinu qiyamu bihi fatalifa ba'du dhaminahu li'annahu farrata bi akhdihi wa yattaridu dzalika fil wakili wal wati'il wasi. Memang ya Asy-Syafi'i dalam Al-Buwaiti, nama kitab yang kemudian dipedomi oleh segolongan ulama mutaqaddimin, bahwa apabila amil mengambil sesuatu yang tak mungkin ia dapat memeliharanya lalu terjadi sebagian rusak, maka ia wajib menanggung kerusakan tersebut karena gegabah dalam mengambilnya. Hukum seperti itu berlaku pula pada wakil, wa taridu dzalika bil wakili wal wasi. Nah, hukum seperti itu berlaku pula pada wakil, orang yang dititipi, dan pemegang wasiat. Walau idda'al maliku ba'da talabi annahu qardun wal 'amilu annahu qiradun hulifal 'amilu kam abtabi Ibnu Salah kal Baghawi li'annal asla adamu dhamani. Apabila setelah terjadi kerusakan harta lalu pemilik mendakwa bahwa itu harta hutang, sedang amil mendakwakan harta khirat. Ya kalau hutang kan ada tempo, kalau itu ada perjanjian untung. Ya kalau hutang tidak tetap tersebut itu ya. Maka amil disumpah, kemudian dibenarkan dakwaannya, kama abta bi Ibnu Salah kal Baghawi, menurut fatwa Ibnu Salah sebagaimana Al Baghawi, li'annal asla adamu dhamani, karena asal permasalahannya
adalah bahwa tidak ada tanggungan atasnya. Khilafan lima rajjahu, lain halnya menurut pendapat yang dimenangkan oleh Az-Zarkashi wa ghairuhu min tasdiqil Maliki, dan ulama lain bahwa pihak pemilik dibenarkan dakwaannya dengan bersumpah. Nah, tak enak ternyata mudah untuk utang piutang kerat itu ya, karena janji bersama. Kayak kemarin dikatakan kalau orang meninggal dunia itu utang piutang dimasalahkan dulu. Ya, mesti selain muamalah dengan Allah tentunya dengan manusia, tapi minta maaf selain itu ada muamalah utang piutang itu diutamakan. Tadi malam tadi ditanyakan kan di masjid mana? Kitab Ibnu Abu Daud tadi malam ya. Nah, bahwa Nabi tak menyembayangkan orang yang punya hutang kalau tidak ada yang menanggung. Tuh. Beda kita ini mati banyak utang terus. Ya ada. Utang ada terus tadi perhatikan terus begitu. Dia bilang udahlah punya sembayangkan terus begitu ya, untuk utang urusan dia. Padahal itu sangat masalah. Maka si waris tuh ya berhak tersebut itu dalam hal-hal itu untuk menanggung orang tuanya setidaknya dalam kematian tersebut itu masalah utang piutang. Karena kasihan kata Sallallahu Alaihi Wasallam, utang piutang itu menyebabkan orang tidak akan ditanyakan di kuburnya. Kasihan dia ya. Fa'in aqama bayyinatan quddimat bayyinatahu al-maliki alal awjuh li'anna maha ziyadata ilmin. Wa qala, bila kedua belah pihak mengajukan bayinah, bukti. Bayinah itu ya bukan nama cewek, bayinah ya. Bukti ya. Maka didahulukan penerimaan bayinah pemilik, karena pada bayinah nyalah terdapat tambahan keluasan pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan, karena si pemilik lebih tahu, karena dia yang punya, dia berhak untuk diperhatikan dulu. Apalagi kalau ada bayan pernyataan bukti tentang apa yang diberikan kepada yang diwakilkan tersebut itu. Kenapa? Sepi-sepi aja ya. Lebih banyak di tempat pilkada tuh ya orang daripada ngaji ya. So aku di jalan dari petang keliling penuh di simpang-simpang. Tim sukses semua ya. Nih kita ada nih halal jannah berapa orang isyirin apa? Saya petang kok keliling dia sama anak ramai ya dah. Nah, ini dalam ini dia. Kenapa? Ya. Ada yang mau tanya di situ tuh, di siaran. Ya, tak mau dia nanya ya, kalau kena pentung tak usah dia bilang. Wa qala wa fi adami ribhin is aslan wa fi qadrihi amalan bil asli fihima wa fi khusrin mumkinin li'annahu aminun. Dengan bersumpah pula amil bisa dibenarkan dakwaannya bahwa tidak mendapat untung dan bahwa besar keuntungan adalah sekian, karena sebagai mengamalkan asal permasalahan dua hal tersebut. Waqala juga dakwaannya bahwa terjadi kerugian sebesar jumlah yang memungkinkan karena dia menjadi orang kepercayaan. Itu hati-hati. Ambil bilang aku tak untung di sana sini, itu bahaya. Ya tinggal amanah saja lagi. Ya, ada ambil di basdah ada kan? Ada zakat banyak sekarang ya. Tersebut itu. Tinggal tuh ini amil malahan jadi hamil. Ya. Kencang dia dibantai semua duitnya itu. Ya, ini ingat tuh ya, dalam masjid, dalam badan zakat nasional, badan zakat daerah, itu bazar itu hati-hati tentang amil tersebut itu. Gua ingatkan itu, karena Nabi SAW tidak masuk surga ambil mengambil 10
10%, ingat tuh. Ya, kalau mengambil lebih daripada tak ada alasan, uang rokok, uang kopi, uang teh tak ada alasan. Tuh ya, tetap yang diberikan itulah bahagian dia. Ya. Walau qala rabahtu kada. Aku untung begini dia bilang. Summa qala ghalabtu fil hisab. Salah pula aku dalam hitungan. Ghalabtu fil hisab. Au kadzabtu, aku berbohong pula. Sudah selesai. Lam yuqbal, tidak akan diterima. Aku main-main cuma itu tidak bisa diterima tersebut karena dia si amil itu kepercayaan. Ya. Li'annahu aqarra bihaqqin li ghairi falam yuqbal ruju'uhu anhu. Sebab ia telah mengakui adanya hak orang lain yang tidak bisa diterima pencabutan kembali atasnya. Balik dia amil itu kepercayaan. Ya. Jadi hati-hati bendaharawan masjid kah, bendahara apa itu, hati-hati tempat mulus itu. Ya, itu fitnah di mana-mana. Malah orang suka di situ ya. Nah, itu. Tempat yang basah dia bilang. Yang dibasah dulu orang tenggelam nanti. Kalau kering tak ada kan. Nah, kering tak ada duitnya. Bendaharawan, masa keuangan mantel di tempat basah Ustaz enak apaan? Tempat basah, di sini basah itulah nanti orang akan tenggelam ya. Wa yuqbalu qawluhu ba'du khasirtu, aku rugi dia bilang. Khasara itu rugi. Ini tumila itu dalam pernyataannya ka'an arada kasadun. Jika ada kemungkinan terjadi misalnya mengalami kemerosotan harga, turunnya harga, bisa kan? Ya. Sekarang payah begitu kan, orang semua tahu tiap hari naik turun tuh jelas harga di mana-mana, apalagi kan di HP, di televisi, di mana-mana tuh ada masalah harga buah-buahan, harga buah semua lengkap, emas kah, perak kah, uang kah, semua ada tersebut itu. Nah, karena sudah zaman sudah modern, semua sudah transparan, sulit kita untuk mengaku tentang tersebut itu. Ya. Wa bi raddin lil mali 'alal maliki li'annahu tamanahu kal mudi'i. Wa qala, dengan bersumpah pula pihak amil bisa dibenarkan dakwaannya bahwa harta telah diserahkan kepada pemilik, karena pemilik justru mempercayakannya sebagaimana halnya orang yang menitipkan kal mudi', ya itu. Kita dititipkan kamera, dititipkan apa tuh, buat apa kamera tuh, ya kan, sama tuh. Ganti kamera pula kau pergi pada tempat pengantin sana, kau dapat hadiah apa supaya kau dikomersialkan saweran deh, tak boleh. Ini di sini saja, kecuali itu hak pribadi kamu. Kalau pribadi beda, kau pergi ke sana tuh, beda. Untungnya ya mobil pemerintah berikan yang cap plat merah, tutup plat merahnya kan ditaksikan, tuh haram kerja begitu, ada kan? Ada. Khusus buat kantor, gunakan perjalanan jauh, tidak boleh itu ya. Di kita kan kebiasaan begitu dah, dianggap enteng, tapi luar biasa seperti itu kan uang rakyat itu, bukan uang pemerintah. Mana ada duit? Ada duit tuh bupati, mana ada kalau digaji? Yang macam-macam kau kalau jadi. Nah, ketemu sama aku kesekak lah kau. Ya, baik. Itu masalahnya tak? Sekarang sibuk kan itu. Ya, orang mencari amanah, orang takut amanah. Ini sekarang mencari amanah, lucu dah tersebut itu ya. Ada Allah bilang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tuh masalah besar. Rasulullah berkata adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tuh. Tunaikan amanah, keamanahkan, yang khianati siapa yang mengamanahkan. Tuh, sekarang tak tahulah kisahnya. Orang mencari amanah, padahal dulu bumi, langit Allah titipkan amanah semua menolak, tapi yang ambil manusia. Kata Allah innahu kana zaluman jahula. Manusia ini sudah zalim, goblok pula. Itu manusia. Ya, jahula itu
blok tambah pula ya. Itulah kita sekarang mencari amanah dengan polos pula, dengan duit dah. Hebat ya dah. Nah jadi kedudukan dengan duit pula, sogok menyogok pula. La haula wala quwata illa billah. Sayang ya. Ini tengok ni tentang masalah perwakilan tersebut itu, tentang hal tidak akan lepas keseharian kita tentang masalah tersebut itu. Wa qala wa yusaddaqu al-'amilu aidan fi qadri ra'sil mal li'anna al-asla 'adamu zaid. Dengan bersumpah pula amil bisa dibenarkan dakwaannya mengenai jumlah modal. Nah, dia kena kepercayaan. Karena asal permasalahannya adalah bahwa modal itu tidak bertambah, modal tidak bertambah. Tambah tidak? Ya, dia bisa bertambah dengan sebab keuntungan modal tetap, untung atau rugi itu tidak ya. Ingat tuh. Wa fi qawlihi ishtaraitu hadali, aku beli ini untukku. Ishtaraitu li hadali, aku beli untukku. Ya. Aulil qiradi awal wal aqdu bi dhimmati li annahu a'lamu bi qasdihi. Demikian pula apabila berkata dia saya membeli barang ini adalah secara bond atas nama pribadiku nih, hutang dulu lah. Atas nama qirat karena dialah yang lebih mengetahui maksud tasarruf tersebut itu. Hati pembenaran hati-hati tersebut itu. Ya, maka kan setiap itu kan keuangan itu masalah besar dimanapun masalah tersebut itu. Bagaimana cara tasarruf tersebut itu kita yang dihakilkan tentang apa-apa hal itu ya. Ya, cut lagi ya. Ini besok hari Jumat. Ya, sampai seminggu lagi ya. Hoi, berapa lagi pemilihan? Ya, hari Rabu ya. Hah? Hari Rabu. Hati kau istikharah jangan lupa. Ya, nanti salah milih kau 5 tahun kau berusaha. Ya. Nanti pas hari Kamis nanti pakai HP baru tuh. Nah, itu berarti ada yang nyogok tuh. Ya. Senyum-senyum dia. Karena sudah ditawari ya. Nah, sudah ditawari semua nih. Nah, ya, ada yang 500, 300, 200 ya. Banyak tuh. Ada doa-doa komisi, ada petang dia ada. Nah, pergi Pak Kiai, Pak Ustadz, wih, mantap lagi itu dengan salat tahajud, salah hajat ini minta. Apalah kau ini aku bilang. Salah sendiri aja lah. Tapi ini minta sama orang. Iya. Allah. Tengok. Amma law kana syira'u bi'aini malil qiradi. Fa'innau yaqaulil qiradi wa inna wa nafsahu kama qala al-imamu wa jazama bil matlabi wa alaihi fatusma' bayyinatul maliki anna ustarahu bi malil qirad. Sama bentuk betul. Adapun bila pembelian tersebut dilakukan memakai harta qirad, harta pinjaman tadi. Ya, kita pinjam mesti dikembalikan harta untung bagi ya terqirad. Maka tasarruf itu menjadi atas nama untuk qirad sekalipun amil bermaksud untuk atas nama diri pribadi sendiri karena harta qirad. Ya. Demikian menurut perkataan al-imam yang memantapi dan al-matlab. Selanjutnya menurut beliau maka bayyinah pernyataan bukti yang dikemukakan pemilik bahwa amil membelinya memakai harta qirad adalah bisa diterima. Dan mudah keuangan itu. Maka hadis Rasulullah berkata, la tazalu qadama 'abdin illa tus'al an arba'. Tidak akan lepas kita dikubur nanti 4 hal ditanyakan tuh. Itu yang pertama dulu. Sudahlah marabuka biqat sudah jelas tuh ya. Min malihi min aina iktasaba wa ma'anfaqa. Harta daripada di mana dapat dan kemana kamu menginfakkan. Itu yang halal tuh. Kalau yang maling, korupsi, mencuri, habislah itu. Kena bantai sama bawah tu dah. Yang coba-coba kau. Ini sekarang dah. Melahirkan tayangan grup nak maling nih. Kan grup nak maling tu namanya. Ya. Kita gini lah ya, menang kalah beginilah bentuk. Tahu saya ikut bentel begitulah. Makan paling belum 4-5 piring. Itu kalau habis pula. Bismillah. Ya.
Wa qala wa fi qawlihi lam tanhani an syira'i kada. Demikian pula dengan bersumpah amin dibenarkan perkataannya, engkau tidak pernah melarangku membeli bahagian atau begini-begini tuh. Jadi amil. Ya, kalau ibaratnya kan masjidnya ada ada bendaharawannya, ada kepalanya, seksi ibadahnya, kan itu mesti mencakup itu. Gabung kumpul, jangan semena-mena. Kalau nak beli apa-apa beritahu tuh. Ya. Kalau diwakilkan betul-betul beli sesuai dengan tersebut itu ya. Beli kipas dibilang ini mau beli kipas apa namanya, mereknya Sanyo, dibelikannya Toshiba, mana bisa walaupun sama harganya. Sama harganya mana ya, kau saja nikah. Kau nikahkan sama Zainab dikasih Salehah, ayo. Sah itu. Mau kau? Kalau kamu sama gilanya kau. Tak boleh. Karena al-ismu yadu al-musamma. Isim itu sesuai dengan apa yang ditanyakan itu. Isim. Nah, paham tuh ya? Ya, sama ini tersebut itu yang mewakilkan tersebut ini kan. Makanya ada sekarang partai-partai model-model itu kan macam-macam di grupnya itu menunjukkan bahwa ada kesatuan tempat yang mesti dipertanggungjawabkan untuk mewakilkan yang diwakilkan sebenarnya itu dalam masalah kemasyarakatan. Nah, itu tadi inilah tadi juga masalah utang piutang, masalah tersebut itu yang diwakil. Li'annal asla adamun nahi. Nah, asal permasalahannya adalah bahwa tidak ada pelarangan seperti itu karena wakil. Kita mewakilkan sudah. Sama kita nakahkan kakak kita, adik kita, aku wakilkan anakku ini kepada wali hakim sama sana. Saya kurang itu. Maka diterimanya. Maka aku nikahkan yang telah si fulanah ini, yang telah orang tuanya mewakilkan kepadaku dengan mahar begini-begini, aku terima. Aman kan? Itu. Maka kalau sudah yang namanya wakil itu kan kepercayaan. Ini wakil masih berbual aja. Ya, disumpah sudah kurang 30 juz masih juga dikorupsi. Memang hantu tuh masalah itu. Iya. Nah, biar dengar kuping panas sudah dekat-dekat begini ya. Betul apa betul? Nah, kalau dia wakil berarti kita yang kuat dari dia kan. Coba kalau setungkalan kau jangan pilih, tak bakal jadi kepala botak ini. Ya, tunggulah dia. Ya, jangan sok kau. Ya dah di mana-mana. Tuh. Aku sebutkan nih, ini kupingnya banyak di sini nih. Nah, oleh diam-diamnya ada nih tukang mata-matanya nih. Tidak mendengarkan Ustadz nyebuti kami nih. Tak kena duduk ke sini. Ya tentang itu. Ini masalah agama, tapi tetap disoroti tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati saudara. Sayangkan tujuan akhir kita itu kan ya tidak terbatas ya. Ingat tuh kalau nak milih nanti istikharah dulu ya malam. Salat 2 rakaat kepada Allah SWT, minta nih kepada Allah menjatuh contoh yang mana nanti ya. Ya, janganlah golput pula. Pilihlah ya masing-masing. Ustaz, aku nak milih siapa? Ustaz tahu-tahu duitnya datang. Nah berubah dia. Ya, berubah 1 2 3 3 2 1 2 1 3 ya. Itu masalah tuh ya. Ustaz biasa nak milih siapa? Pikir tahu-tahu motor baru datang yang belum berplat. Ustaz. Kiai, motor baru nih yang baru nih Honda yang merek nih. Ini 35 harganya tuh Kiai. Tolonglah. Aman lah. Kacau. Itu serbuan pajar malam tuh mulai sekarang banyak Pak. Tanya budak-budak nih. Ini muka-muka timba nih. Ya, banyak modalnya. Allahu Akbar. Ya Allah, orang cari neraka bermodal. Ya, orang cari surga bermodal. La haula wala quwwata. Nah, ada yang mau tanya tuh di situ. Ya, ada yang mau tanya di samping nih. Tanda 3 dah. Siaran ini 3 tadi yang bertanya dia. 3 kan pas 1 2 3 3 2 1 kan 3 dah. Nah, pilih satu-satu paslon nih. Yang mana enggak? Ke sini 7 Ini paslon dah nih. 1 2 3 3 2 1 2 1 3 ya. Aku tak mau tunjuk-tunjuk tangan begini-begini nanti bilang tangan begini-begini nih. Kelima penjelasan. Ya, kalau bilang salah tunjuk Ustaz grup itu pula pada mana urusan ya. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Tak ada timnya kurang macam-macam ya. Kalau kau datang ke kasih aku, ambil duit kamu, pilih kau tidak aku bilang. Terang-terang dia bilang enggak. Ya. Cucuk lah aku Ustaz, ngapa cucuk kau? Cucuk bini aku dulu ya. Cucuk kau. Ya. Bini tak ada, apa yang dicucuk? Cari cucuan lah pula.
Ah, ya, panas dia ya. Allahu akbar. Ya latif. Walau ikhtalafa fil qadri al masyrut lahu ahwa nisfu aw thulutsu. Nah, masalan tahalafa walil amili ba'dal fasli ujratul misli wa ribhu jami'u lil maliki aw fi anna wakilun aw muqaradun saddiqal maliku bi yaminihi wala ujrata alaihi lil amili. Masalah saudara, apabila terjadi percekcokan wal ikhtalafa antara pemilik modal dan amil, percekcokan antara kita yang memilih dan yang kita pilih. Nah, sekarang kan kita ini memilih dan yang kita pilih, nah cekcokan tak sesuai. Kau ini kamu mesti sampaikan aspirasi masyarakat, kamu untuk pribadi. Nah, yang dipakai mana? Yang dipakai masyarakat itu, tapi dia dipakai dia punya itulah. Betul atau betul? Ini tengok nih, baca itu sama lah sebetulnya tak? Mengerai persentase berapa keuntungan untuk amil, separuhkah, apakah sepertiga? Dibilang kalau aku jadi nanti ya aku belikan motor. Ada nih kemarin tuh subuh-subuh tadi aku ngajari sepakat tuh balik, Ustaz dia bilang kalau aku menang tuh aku belikan motor kau. Nah pagi tadi nih aku masih kitab tadi Tirmidzi subuh tadi. Ada juga di pasar, Ustaz aku dijanjikan tadi sama itu. Nah nanti kalau saya jadi saya baguskan rumah kamu tuh. Berbunga-bunga lah dia tak? Nah itu tadi. Ya, macam-macam janji saudara, ya tak? Tengok nih sama lah nih keuntungan setengah kah, sepertiga kah? Karena tengkar tadi ya, sama. Apakah separuh, sepertiga? Maka masing-masing pihak melakukan tahalluf, sumpah yang mengiyakan dakwaan sekalipun memindahkan dakwaan pihak lawan. Tuh, kita kan sudah berjanji, kami tim kau, bagikan kami sudah. Itu tuh sama kan? Sama. Tuh, tak ada beda sebetulnya. Kitab sesuai lah. Zaman itu Allah yang beritahu, kita membaca cuma. Ya. Kemudian setelah akad itu menjadi pasakh, lepas dia pihak amil berhak menerima gaji sepatutnya, sedang seluruh keuntungan yang ada milik pemilik modal. Nah, dan siapapun yang menang tentu yang memberi modalnya lebih menang. Karena ada yang pemberi modal tuh. Iya ada. Ibaratnya kalau nak cari jodoh tuh mak comblangnya itu. Ya. Kasihkan 3 paslon kasih nih, ini 1M. Siapa saja yang menang, dia tetap menang itulah yang kasih modal. Itu. Betul. Itulah tadi dunia kita ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Beda kita dulu ya Pak ya. Tahun 70-an atau bupati, aku ingat yang polisi dulu Hasanuddin Kamarudin ya. Itu abangnya menjadi anggota dewan dak tuh, Syam namanya dak. Dulu ada bupati. Itu waktu itu kodimnya itu Pak Ahmad Juragan ya. Enggak ada tuh, tentara pendek orangnya agak pendek. Tentara ada tuh. Itu kami kecil dulu nih. Polisi itu dandres lo bilangnya, dandres dak? Di dekat sepakat tuh kantor depan itu. Kodim itu di belakang sana, sekarang Bank BCA di belakang sana dikit tuh, dekat bioskop Dewi dulu. Apalah waktu itu dak? Orang tuh kalau punya pangkat, memang berwibawa. Tapi kita tentara itu, lewat kita kalau 17 Agustus ya, mesti ke lapangan PP. Ayo sini, si kopon tak boleh tutup, pergi. Tak pergi tamparnya. Karena pejuang-pejuang semua itu kita nih kan kita ini enak aja diwakilkan pula bermodal buat tukang tipu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Aku ingat waktu kecil-kecil tuh. Pada 17 Agustus pagi-pagi tuh pergi ke lapangan semua. Ada polisi petugas di jalan dengan hiduplah Indonesia Raya. Tegak nih. Tak bergerak nih. Itu tukang trompet tahu kau? Mertuanya Hasan apa tuh? Siapa nih? Tuh kakeknya si Ikram tuh ya tak? Siapa namanya? Ahmad Pendi kan tak? Apa tadi hafal kepala botak kau? Tetet. Ya tak? Itu dulu tukang trompet betul lah. Nah,
Ini kalau aku bohong lah aku. Tuh. Gitu. Berarti itu juga Masjid Agung itu mana? Dia pakai mikrofon, pakai juga mobil itu di atas tuh lah. Yang muadzin Ahmad Bilal suaranya. Tuh. Jadi, kau boleh hidup lagi. Tadi player mana kau kemarin? Iya. Iya. Gak tahu kalau siapa macam mana orang bilang ya ada. Ya, itu orang tua kita tahu semua yang tua-tua. Ya. Dulu bupatinya Tuan Guru Daud. Bupati gubernur dari Jambi datang. Tegak itu dengan ada kiai-kiai duduk di makanan pahlawan Simpang sana. Duduk situ dulu ya. Pengaruh ulama terbesar. Ini ustadznya dimainkan kerja tak bergendang, saya datang berjoget dia. La ilaha illallah. Tuan guru di jalan, dia bilang mahadrah dekat Masjid Agung tuh. Lari, jalan seperti lari semua. Tahu enggak kau? Kalau nak berokok tengok benar tuh, buang lewat. Iya, pengaruh orang. Sekarang enggak pengaruh ustaz, enggak pengaruh. Kiainya diajaknya belaca ustaznya. Tengok ke gahwah sana tuh kalau malam-malam. Ajaknya belaca. Entar. Dulu nak kena tempiling, maka tanyalah nih, betul lah bang. Nah, kami kecil lagi ingat tuh lagu Penedone Miratane Doni. Itu kan. Nah, tahun 5 lagu Nagin dulu ya. Iya. Kau nggak tahu sejarah kau. Otak kau enak nikmat je. Orang menyogok kau ambil je, penting duit. Lah, Allah. Ya. Itu ya. Tatimmatun. Ini penyempurnaan ya. Ada waktu masih? Ada yang mau tanya tuh? Tak ada ya. Tua dah kira-kira 70 hampir aja dah. Allahu Akbar. Tahu tuh kecil. Ya Rabbi. Indah dulu kita ya. Wa qala tatimmatun asyirkatu naw'ani. Jadi orang bersyarikat itu ada dua macam. Kalau kita berkongsi lah ya. Syarikat itu dua berkongsi lah ya. Ahaduhuma fi ma malaku isnani mustarikan bi irthin aw syira'in. Pertama, perserikatan suatu harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersekutu dari hasil pewarisan atau pembelian. Nah, syarikat. Ya, dulu kan ada PT namanya. Ada tak? Perusahaan terbatas. Ada tak? Apalagi tuh Persero. Macam-macam dulu. Sekarang mana ada lagi tuh? Tak tahu cerita lagi. Semua pakai COD, LOD, apa namanya itu? Nah, beli singkap ada. Diantar kau. Kalau kau punya duit mobil, kapal terbang dia antar orang ke Tunggal kalau kau bayar duitnya lah. Teman kami di pondok beli peti besi yang seberat abang 4 ya. Aduh, aku bilang mungkin nak diantar 4 orang angkatnya itu untuk pondok. Datang Pak, seminggu saja datang. Budak ni berempat ngangkat. Miring mobil ya. Itu Pak. Peti besi, berangkas ada. Model-model kalau sekarang pakai apa namanya itu? Pakai alat komputer. Tek-tek aku tak tahu juga apa cerita. Pakai lah kau sini. Subhanallah. Apalagi kau nak kawin di antara orang bini kau ke sini tak ada kau. Modal duit dengan peler aja lagi. Paham? Ya. Allah. Terang-terang aja ngomong ya. Ya. Hei. Jangan tu. Ya. Kedua, wasani arbatu aqsamin minha qismun sahihun wa huwa ayashtari kasnani fi malin lahuma liyattajira fihi liyattajira fihi. Kedua ada 4 macam itu berkongsi ini. Antara lain yaitu yang sah ialah perserikatan 2 orang untuk bersama-sama memperdagangkan harta milik mereka bersama pula. Wasairul aqsami batilatun. 3 macam yang lain adalah batal, tak bisa dipakai.
ka ayyashtarikatnani liyakuna kasbuhuma bainahuma bitasawin au tafawutin. Pertama, perserikatan dua orang sama-sama bekerja yang hasil pekerjaan mereka dibagi berdua dengan sama besar atau berselisih. Nah, itu tidak bisa. Yang keduanya, setelah dua macam tadi, perserikatan untuk bersama-sama menanggung harta pembelian suatu barang baik secara bond maupun kontan dengan keuntungannya menjadi milik bersama. Au liyakuna bainahuma ribhun ma yashtariyanihi fi dhimmatihima bimuajjalin aw halin. Yang ketiga, au liyakuna bainahuma kasbuhuma wa ribhuhuma bi badanihima aw malihima wa alaihima ma ya'ridu min ghurmin. Yang ketiga, perserikatan untuk bersama-sama bekerja dan memiliki keuntungan baik dengan badan mereka atau harta mereka, dan atas tanggungan bersama pula kerugian yang terjadi. Wa syurita fiha labdun yadullu 'alal idzni bit tasarrufi bil bai'i wasyira'i. Walau iktasara 'ala ishtarakna lam yakfi 'alal idzni fihi. Jadi untuk akad syirkah bersekutu berkongsi tadi, akadnya ya, disyaratkan apa? Adanya lafaz yang menunjukkan izin, alal idzni bit tasarrufi, atas izin mentasarrufkan baik penjualan maupun pembelian, ya, bil bai' wasyira. Walau tasara ala istarakna lam, seandainya dia katakan kami berserikat saja, itu tidak cukup. Tidak cukup dalam arti kata. Tentu ada hal-hal syarikat itu sekarang ada hitam putihnya kita. Surat itu tentang berserikat itu hati-hati. Saudara ditulis sesuai masanya, berapa uangnya, kadar emasnya berapa, peraknya berapa, rupiahnya berapa. Apalagi sekarang kan. Nah, selama satu kita syarat 16 juta, berarti itu $1.000. Nah, tetap $1.000 tuh. Jadi 10 tahun akan datang tetap modal $1.000 itu akan dikembalikan. Jangan mau gantikan rupiahnya. Dia bilang 16 juta kemarin, pas 10 tahun akan datang ternyata dolarnya naik 30.000. Nah, ngomong apa? Rugi 14.000 menutup, tidak bisa. Mesti emas, perak ganti dengan benda itu, dolar apapun mata uang itu mesti tak bisa dengan uang kita, karena merugikan. Hal seperti itu naik turunnya valuta asing, palas namanya. Itu mesti ditulis angkanya. Kalau 2000 2 angka 2, nolnya 3 pula kasih. Jangan 2000 kau tulis 2000, tulis angka saja 2000 nomor, tak tulis huruf, hati-hati. Nanti tambahnya 0 jadi 20.000. Nah, itu orang tak di agama itu sangat hati-hati itu 2000 dalam kurung tulis pula 2000. Paham? Itu semestinya ya, supaya kita yang tertipu dan ditanggali takwim, tanggali kalian di tanggal berapa sesuai dengan tasarruf uang tersebut itu dengan yang dipinjam. Mungkin sekarang 1 mayam 3,3 gram, 10 tahun akan datang tetap dia bayar 3,3 gram. Tidak boleh dibayar harga yang sekarang mungkin 4 juta. Mungkin 10 tahun akan datang harganya bisa 8 juta, berarti dia tidak dapat lagi di bawah 2 gram dia akan mendapatkan. Tak boleh merugikan bagi orang yang meminjamkan. Itu kebanyakan kita. Aku utang Ustaz 10 tahun sama kau 10.000. Mana bisa bayar itu? Makanya utang itu dikatakan emaskah, perakkah, atau uang yang berlaku secara internasional yang turun naik tersebut, itu valuta asingnya. Ya, kalau kita yang kuatkan, kalau kita di Asia Tenggara nih, nah itu tadi uang Singapura, uang Brunei. Nah, kalau yang internasional itu yang paling kuat kan salah satu di antara dua tadi, dolar Amerika atau euro. Nah, itu yang kuat tuh. Dolar pound sterling kah Inggris. Saya sering tukarkan, jadi saya tahu hal itu ya. Atau dolar Amerika atau Hong Kong dolar. Ada juga. Ada bisa pakai rupiah kita, akan jatuh terus tersebut itu. Atau uang hal itu. Atau yang kuat tuh uang dinar Kuwaiti. Kuwaiti itu satu dinarnya $4 Amerika, berarti 60.000 lebih. Tinggi uangnya. Nah, itu juga mesti ada jaminan seperti itu ketika utang piutang. Kenapa kita tidak tahu seperti itu? Satu masalah bagi diri kita ya. Orang dulu beli tanah mungkin 10.000, sekarang bisa jual 100 juta. Coba kau. Rugi dah orang seperti itu. Rugi. Makanya utang piutang mesti tahu tentang itu. Jangan nak berutang saja. Maka SAW berkata,
sekali-kali jangan berutang, karena utang itu malam gelisah mau tidur, siang malu di depan orang. Nah, kita namanya memang jago berutang seperti itu. Tidak, kalau tak enak kalau tak berutang itu yang penting enak walaupun dia berutang, penyakit itu ya. Adzan. Nah, cukup dah, selesai tugas saya, tinggal kamu saja lagi lakukan, tidak urusan kau lagi. Mudah-mudahan malam Senin nanti kita ketemu ya. Kalau tak ketemu meninggal lah kau duluan. Mudah-mudahan pengajian bagus baik masalah segitu. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.